Kate ini pernah meledek anak laki-laki dengan menunjukkan bokongnya. Mungkin karena Kate Middleton ini bukan berasal dari keluarga bangsawan ya. Jadi, well, hello guys, it's Rita and welcome back to Cerita. Kalau kita ngomong tentang Kate Middleton, kayaknya kita setuju ya kalau dia ini adalah sosok panutan banyak perempuan di dunia. Kesederhanaan yang selalu dia tonjolkan menjadi daya tariknya sendiri karena dia adalah Duchess of Cambridge dan juga istri dari seorang Pangeran William. Beberapa waktu yang lalu, sosok Kate Middleton juga menjadi sorotan ya setelah wawancara Meghan Markle bersama Oprah Winfrey. By the way, aku udah bikin video cerita tentang wawancara Meghan Markle dan Oprah Winfrey. Kalau misalnya kalian mau tahu isi wawancara tersebut, aku taruh linknya di description box. Pokoknya intinya tentang drama kalau Kate Middleton ini bikin Meghan nangis, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pokoknya drama-drama kayak gitu deh, kalian harus nonton video yang sebelumnya ya. Tapi terlepas dari pengakuan Meghan Markle dalam wawancara tersebut, Kate Middleton tetaplah menjadi sosok yang sangat dikagumi. Wanita yang lahir pada 9 Januari 1982 ini juga memiliki banyak cerita yang belum terungkap. Oke, di video kali ini aku akan membahas 10 hal tidak terduga tentang Kate Middleton yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, ini juga adalah salah satu requestan dari Historita. Jadi buat teman-teman yang pengen request juga, jangan lupa untuk komen di bawah atau kalian bisa DM aku di Instagram @rita.nurmaliza. Penasaran apa saja hal menarik tentang Kate Middleton? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru, jangan lupa ya untuk di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Dan buat yang udah subscribe, thank you. Yang pertama, bertemu dengan Pangeran William sejak usia 9 tahun. Gak banyak orang yang tahu kalau sebenarnya pertemuan antara Kate Middleton dan Pangeran William ini terjadi ketika mereka masih kecil. Selama ini yang orang ketahui, keduanya itu bertemu di asrama sekolah saat belajar di Universitas St. Andrews. Namun, kenyataannya yang tertulis dalam buku biografi Kate, The Future Queen, karya Nicole, mereka berdua bertemu saat masih bersekolah ketika William berusia 9 tahun. Saat itu, sekolah Pangeran William sedang mengadakan pertandingan hoki. Meskipun saat itu Kate belum terlalu tertarik dengan pria, namun rasa penasarannya terhadap anak dari Putri Diana itu akhirnya membuat dia ini ingin nengok lah gitu ya calon suaminya masa depan. Gimana? Apakah kalian sudah tahu kalau ternyata mereka ini pernah bertemu saat masih kecil? Aku sendiri personally baru tahu ya. Oke, yang kedua, Kate Middleton sangat suka menonton TV. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Kate ini mengaku kalau dia ini sering banget ngabisin waktunya dengan nonton TV. Pangeran William pun menjelaskan bagaimana peraturan nonton TV di dalam rumahnya. Jadi peraturan nonton TV-nya itu kalau siang hari televisi dinyalakan khusus untuk anak-anak. Kemudian malamnya baru nonton Homeland, salah satu program televisi favorit mereka. Kate yang juga merupakan ibu dari Pangeran George, Pangeran Louis, dan Putri Charlotte itu juga suka menonton Game of Thrones. Yang ketiga, Kate Middleton diduga alergi kuda. Para bangsawan memiliki sejarah panjang dengan kuda, mulai dari polo, berburu, hingga olimpiade berkuda. Pokoknya kayaknya berkuda itu menjadi sebuah prasyarat ya untuk bergabung dalam anggota kerajaan. Namun ternyata Kate Middleton yang menjadi anggota keluarga kerajaan alergi kuda. Makanya kita tuh jarang banget ya kayaknya lihat foto ataupun video Kate ini menunggangi kuda. Tapi ternyata hal tersebut dibantah oleh Marcia Moody, yaitu penulis buku Kate. Dia ini mengatakan Kate Middleton tidak mengendarai kuda karena dia ini nggak bisa berkuda dan tidak nyaman di pelana. Oh my god! Wow! Yang keempat, panggilan kecil Kate Middleton sebelum jadi anggota keluarga kerajaan.
Saat ini kita mengenal Kate Middleton dipanggil dengan nama Kate atau Catherine. Jarang ada yang tahu bahwa dia ini sebenarnya memiliki nama kecil yang cukup mengherankan. Menurut sumber, dia ini sempat dipanggil Pip yang terinspirasi dari hewan marmut di sekolahannya. Mungkin karena Kate Middleton waktu kecil kayak gemes gitu ya, makanya dipanggil Pip gitu. Selain itu, menurut penulis kerajaan yaitu Claudia Joseph dalam film dokumenter Kate Middleton, Kate ini pernah meledek anak laki-laki dengan menunjukkan bokongnya. Nice. Sehingga ia dinamai Kate Middlebum. Yang kelima, tidak pernah menolak saat disuguhi anggur merah. Bagi Kate Middleton, anggur merah menjadi minuman pilihan. Pada 2016 dalam turnya di Kanada, Duchess dilaporkan mengakui bahwa minuman itu adalah favoritnya sepanjang masa. Menurut Express, dia dan Pangeran William mengunjungi Mission Hill Winery selama tur mereka. Dan kecintaan Kate pada anggur merah tidak menghalangi hidup sehatnya secara keseluruhan. Putri dari pasangan Carol dan Michael Middleton itu suka memulai harinya dengan mengkonsumsi smoothie dan menikmati memasak makanan sehat untuk keluarganya. Yang keenam, tertarik dengan kegiatan outdoor dan seni. Selama masa sekolahnya, Kate Middleton ini cukup aktif ya dalam bidang olahraga, drama, seni, dan juga musik. Selama masa sekolahnya, Kate Middleton ini cukup aktif ya dalam kegiatan olahraga, drama, dan musik. Sedangkan tenis, hoki, dan netball adalah beberapa olahraga yang sangat dia sukai. Yang ketujuh, Kate Middleton belanja bahan makanan sendiri. Meskipun Kate memiliki staf untuk membantunya mengurus segala kebutuhan sehari-hari, namun itu tidak menghalanginya untuk berbelanja bahan makanan sendiri. Mungkin karena Kate Middleton ini bukan berasal dari keluarga bangsawan ya, jadi dia terbiasa melakukan segalanya tuh sendiri. Terkadang dia juga tampak membawa anak-anaknya untuk berbelanja dan juga mengemas belanjaannya. Yang kedelapan, tidak suka bicara di depan publik. Pada dasarnya, Kate Middleton bukanlah seorang wanita yang suka berbicara di depan publik. Meskipun dia sering berada di kegiatan sosial dan melakukan kegiatan amal, namun ternyata itu karena statusnya yang kini menjadi Duchess of Cambridge yang memaksanya untuk terbiasa berbicara di depan publik meskipun itu membuatnya gugup. Dalam pidato pertamanya, dia bahkan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menulis dan mengedit naskah tersebut. Yang kesembilan, tidak masalah membersihkan kandang ayam. Meskipun istana Kensington di London adalah tempat tinggal Kate Middleton dan keluarganya, namun dia sempat mengisolasi di Anmer Hall yang pasti sangat dia nikmati. Lagi pula, di tempat itulah penduduk asli pedesaan dan keluarganya memiliki kebun sayur yang bisa mereka kerjakan sepanjang tahun dan kandang ayam yang harus dibersihkan. Dan Kate Middleton sempat merilis foto yang menunjukkan dirinya sedang beraktivitas di taman. Oke, yang ke-10, Kate Middleton peduli pada masalah kesehatan mental anak. The Duchess of Cambridge berkomitmen dalam mendukung berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional anak-anak. Dia memfokuskan perhatiannya pada fakta-fakta masalah yang dihadapi anak-anak saat ini seperti kecanduan, kemiskinan, pelecehan, penelantaran, kehilangan, dan penyakit keluarga. Menurut Kate, masalah-masalah tersebut dapat memiliki dampak jangka panjang dan traumatis jika dibiarkan. Selain itu, penelitian akademis telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa trauma anak usia dini akan mempengaruhi kesehatan mental hingga dewasa.
Nah, itu dia 10 hal menarik tentang Kate Middleton yang mungkin jarang orang ketahui. Tapi kalau misalnya kalian punya tambahan, please share di kolom komentar biar kita bisa saling sharing ya. Anyway, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, menghibur, dan juga menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah atau perlu dikoreksi, silahkan komen aja di bawah. Thank you so much yang udah request tentang Kate Middleton ini. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys. Oh ya, jangan lupa subscribe. Halo?